Halo, Loh, loh, keluar ini, lagi? Jadi ini loh. teman-teman sambil menunggu Bang Andrian dari tadi keluar, masuk keluar terus. Jadi diskusi pada siang hari ini ya, sebelum teman-teman tidur, kita akan ngobrolin bedah buku. Salah satu tulisan Astaga. Kanda kita tercinta, Kanda Andrian Habibie mengenai menggugat demokrasi lokal. Nah, sambil menunggu Kanda Habibie masuk nih. Udah kayaknya. Halo Kanda. Iya, ya, halo. Iya, dari tadi belum muncul-muncul nih. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya ada kesalahan nih. Batal. Oke, kita lihat. Kita tunggu Bang Andrian ya. Dari tadi keluar masuk. Halo Bang. Halo, Halo Bang, dengar halo. suara Dika? Dengar. Abang Ini dengar suara pertama, Dika? dengar. Ini pertama kali kita live IG. Oh, Abang dengar suara Dika? Dengar, dengar. Oke. Oke Bang. Selamat siang Abang. Siang. Maaf ya Bang, dari tadi keluar masuk kayaknya sinyalnya yang sedang terganggu nih. Bukan, kita belum paham ini pakai live IG begini. Oke, oke nggak masalah Kanda. Gimana kabarnya Kanda, sehat? Alhamdulillah, kalau ketum kuat yang begini menyapa sakit pun jadi sehat. Aduh, maaf, maaf Kanda. Ini kamu lagi di luar ya, Kanda. Ini udah posisi udah enak belum Kanda? Udah. Oke, ini HP ku nih yang rada. Wah, bentar Kanda ini. Wah. Pancet-pancet nih, aduh malu banget nih aku. Bentar Kanda. Aduh. Ada gangguan. Biasanya nggak kayak gini soalnya. Iya, iya. Untung saja. Kalau enggak bisa perkitiu kita. Oke, oke Bang. Kita langsung aja ya ngobrolin bukunya Abang. Oh, ya. Buku yang Terkait ini ya. demokrasi lokal. Oke, oke. Nah, sebelumnya teman-teman, Dika mau memperkenalkan Kanda kita tercinta, namanya Kanda Andrian Habibie. Beliau ini adalah salah satu kader HNI cabang di salah satu cabang Lubuk Sekap. Sumatera Barat ya, Bang ya. Ya, cabang Lubuk Cabang Sekaping. Lubuk Sikaping namanya ya, Bang ya. Mm-mm. Cabang Lubuk Sikaping, dan beliau ini teman-teman nggak cuman jadi kader HNI aja, beliau juga aktif di Komite Independen Pemantau Pemilu. Selain itu beliau juga aktif di salah satu Perhimpunan Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia. Nah, dan beliau juga salah satu founder Democracy and Election ya Bang ya. Election Indonesia. Nanti teman-teman bisa follow Instagramnya, namanya Dev Indonesia. Nah, di situ beliau adalah foundernya. Nah, karena beliau itu apa ya, kayaknya udah hatam banget nih di dunia perpolitikan. Kita akan ngobrolin salah satu karya beliau. Nah, sebelum buku ini beliau juga sudah mengeluarkan karya teman-teman. Judulnya Fenomena Calon Tunggal ya Bang ya. Iya. Fenomena Calon Tunggal, di mana buku ini bisa teman-teman download di websitenya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Di situ kalian akan menemukan salah satu karya Bang Andrian Habibie. Nah, selain itu beliau Ya. juga nulis di beberapa opini, baik cetak maupun online. Dan beliau juga menulis tentang ini bukunya nih, menggugat demokrasi lokal, yang akan kita bahas pada siang hari ini. Udah siap belum Bang? Aduh, saya deg-degan jadinya. Jangan deg-degan Bang, karena Dika yang deg-degan ngobrol jarang-jarang Aduh. bisa ngobrol sama kanda-kanda yang sudah menularkan banyak karya gitu. Oke, Bang, Ampun. Abang mau tanya nih sebenarnya, sebelumnya Bang, kenapa sih Abang suka banget dengan dunia politik? Karena karya-karya Abang nih selalu tentang politik. Oh, sebenarnya nggak suka sih. Saya malah tergolong benci sama politik awalnya ya. Oh ya. Saya istilahnya korban politik. Jadi biasalah mungkin ada kader yang jadi korban suatu konstelasi politik, misalnya di komisariat cabang atau di
kabupaten kota. Jadi karena bencinya kita pingin kritik ya. Yang persoalannya karena kami kabupatennya kecil, jadi demo itu jarang. Ya, jadi mengkritiknya itu biasanya lewat diskusi atau lewat menulis. Paling gitu. Jadi kalau bilang suka, sampai sekarang saya orang yang tidak pernah ikutan untuk calon mencalon kecuali dukung mendukung. Jadi kalau Oh. mendukung Dika bisa lah ya. Jangan gitu bang, ini kita live bang. Oke. Jadi emang sebenarnya nggak terlalu suka politik ya, tapi karena Bukan. itu abang memberikan ide-ide gagasan abang di dunia politik melalui tulisan. Oke, menarik nih. Nah, Dika mau nanya nih bang, menggugat demokrasi lokal ini sebenarnya dibuat tahun berapa sih bang? Sebenarnya udah lama karena dia kumpulan dari ide-ide. Jadi setiap ada muncul, biasanya kan model pilkada, demokrasi lokal itu kan nama lain dari pilkada ya. Jadi kalau demokrasi itu bisa kita istilahkan untuk pemilu secara nasional, kalau demokrasi lokal dia itu sama dengan pilkada. Jadi kapanpun dilaksanakan pilkadanya, ide-ide yang saya tuliskan di buku itu selalu saja sama, kecuali nanti siapa tokohnya, tempat lokasinya di mana, dan paling teknisnya sedikit berubah. Jadi kalau dicek lebih awal itu kisaran mulai dari 2014-2015an lah, ide-ide itu muncul. Oke. Udah 5 tahun sih. Tapi baru bisa terbit tahun ini ya bang ya? Iya. Dan saya lihat di pilkada, misalnya pilkada 2015, pilkada 2016, 2017, 2018 sama 2020 itu ceritanya sama semua, paling tokohnya yang beda. Jadi pas saya mikir nih, ini saat orang pandemik kan lebih banyak di rumah, mungkin buku ini bermanfaat kalau dia ingin membutuhkan referensi tentang pilkada yang berjalan pada tahun ini. Oke, gitu ya Bang, yang menarik nih. Ya. Nah Bang, kenapa Abang lebih tertarik dengan pilkada sih Bang? Kenapa Abang nggak tertarik dengan yang tingkat nasional gitu Bang? Penasaran gitu. Sebenarnya yang nasional ada, cuma karena ini pilkada ya namanya kita punya pemikiran asas manfaat ya. Jadi kalau pemilunya udah selesai, saya pikir ya udah nanti-nantilah. Tapi saat ini kan pilkada, jadi lebih bagus yang pilkadanya didahulukan, gitu. Yang pemilunya nanti, bentar lagi. Jadi buku itu menceritakan tentang perjalanan pilkada dari tahun 2014 sampai 2020 ya Bang ya? Oke, Iya. kalau boleh tahu Bang, di buku itu menjelaskan pilkada di daerah mana aja nih Bang? Sebenarnya lebih fokusnya ke dua daerah, yaitu di Sumatera Barat dan DKI Jakarta ya. Jadi dia seperti dibelah bukunya, satu kita membacanya dari perspektif daerah, satu lagi dari perspektif ibu kota. Hanya saja seperti ada teman kemarin sempat bikin status bahwa buku ini bisa selesai dengan 1 jam. Jadi 1 jam dia baca. Saya tidak tahu ya sih menarik atau karena orangnya memang bekerja di bidang kepemiluan, jadi pas dia baca itu sampai selesai kan. Jadi isu-isunya itu bisa dicek untuk misalnya kita baca buku ini, kita cek ini di daerah Jogja misalnya, atau di Jawa Timur, atau di Kalimantan, Sulawesi, kira-kira sama nggak? Ternyata sebagian besar kawan-kawan mengatakan sama. Oke. Jadi walaupun kita melihat bahwa buku ini fokusnya di Sumatera Barat ataupun di Jakarta, tapi saat kita misalnya di Aceh misalnya, dan itu kita baca buku ini, kita lihat kondisi pilkada saat ini yang sedang berlangsung di daerah masing-masing, itu sama, hanya saja tokoh, tempat, dan teknisnya beda. Oh gitu, oke menarik nih. Nah Bang, kenapa? Kalau Sumbar kan mungkin karena Abang dari Sumatera Barat ya. Kalau kenapa Abang juga menyorotin DKI Jakarta selain alasan sebagai ibu kota negara? Apa karena kandidatnya atau apa nih? Iya, karena menarik ya kalau Jakarta itu. Jadi dia seperti miniatur dari pemilu. Kita pilgub kemarin tuh rasa-rasanya tuh rasa pilpres. Jadi
Kalau kita membaca itu kadang-kadang kan kawan-kawan di daerah kan hanya melihat dari berita. Jadi dengan buku ini dia bisa melihat perspektif dari pemantau pemilu. Lagian kan kemarin kan asik, ada Ahoknya, ada AHY yang dipaksa berhenti dari militer untuk jadi kandidat pilgub. Dan itu ada Aniesnya yang sekarang menjabat, Bang Anies ya. Nanti saya durhaka lagi. Iya, 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 iya. Itu dia. Jadi menariknya di situ. Ah, kan sebagian orang kan biasanya ikut pilkada ya pilkada. Contoh misalnya, saya tidak tahu kalau di Jogja itu gimana konsepnya, tapi misalnya di Jawa Tengah. Kalau seandainya pilkada atau di Solo saat ini yang lagi rame ya. Kebiasaan dari kita kan paling ikut jadi tim sukses atau jadi penyelenggara pemilu ad hoc ya. Namun kalau pilkadanya selesai, maka tugas kita juga selesai. Ini yang sebenarnya saya motivasi untuk rekan-rekan. Kalau kita bekerja itu, kalau bisa selesai kerjanya itu terbit karya. Kenapa? Khususnya kepada yang mengikuti acara live ini, yang sebagian besar HMI. Kita kan dibiasakan diperintah gitu ya. Apalagi baru-baru ikut latihan kader, biasa dibilang itu kebiasaan HMI itu membaca, diskusi, dan menulis. Tapi persoalannya banyak orang yang menyebutkan kata-kata membaca, menulis, dan diskusi itu jarang menulis. Benar. Jadi kalau bisa kita menyampaikan bahwa kita juga menulis, sehingga kalau nanti di LK ketemu adik-adik, ingat ya, kalau kerja kader itu membaca, diskusi, menulis, kalau sekarang tambah aksi kan. Tapi persoalannya senior yang mengatakan hal itu nggak pernah menulis, kan rugi. Benar, benar, benar. Jadi kayak tampolan gitu ya sebenarnya Bang. Iya. Jangan adik-adik ini mendengarkan perintah seniornya, tapi senior tidak melakukan. Nggak ada. Suruh demo tapi nggak pernah demo, suruh menulis tapi nggak pernah menulis, kan gitu, kan lucu. Menarik, menarik. Iya, ya. Cocok, cocok. Dan memang jangan sampai adinda-adinda yang mungkin sedang menonton live kita tuh bertemu dengan senior-senior seperti itu. Ketika teman-teman disuruh nulis, buktiin dulu. Memang gitu. Oke, menarik nih. Kalau boleh tahu di buku yang Abang tulis itu terdiri dari berapa bab, Bang? Berapa subbab, berapa tema gitu? Dia sebenarnya nggak ada babnya ya, tapi dia subtema langsung ada 36. Jadi setidaknya ada 36 tulisan yang digabung menjadi satu. Sejarahnya seperti tadi yang saya sampaikan itu karena sebenarnya saya korban politik. Jadi seperti diskriminasi ya sebelum saya bergabung di HMI. Saya ini kan orang Mandailing. Jadi ada seperti ejekan lah istilahnya, sehingga waktu itu yang menang itu kebetulan bupatinya sukunya Mandailing, tapi lawan dari suku lain itu ngejek-ngejek orang kita. Itu awalnya saya agak kurang suka dengan politik, sehingga pas waktu saya latihan menulis dahulu, itu senior-senior HMI di Sumatera Barat yang kebetulan akademis, misalnya itu memberikan ide, misalnya kita tiki taka. Tiki taka itu kalau kita dengar itu kan bahasanya sepak bola ya, misalnya Barcelona. Ya, Barca kan. Kalau orang dengar tiki taka, itu pasti Barca. Jadi pas waktu kita melihat TikTok misalnya antar politisi, bagaimana dia mendapatkan perahunya untuk maju jadi pilkada, itu saya sampaikan dengan bahasa tiki taka. Hal seperti itu. Atau misalnya cakada boneka. Jadi cakada boneka ini saya harus agak hati-hati bicara yang seperti ini ya, karena banyak kejadian yang di daerah. Misalnya cakada boneka ini begini, kita nggak tahu siapa dia, kita tidak tahu siapa dia tidak pernah ikut berpartai politik, dia tidak pernah ikut kampanye, tiba-tiba dia itu jadi calon kepala daerah. Jadi namanya cakada boneka kan. Jadi kada itu dalam bahasa Minang itu seperti korek atau apa namanya? Kalau kita sakit biasanya ada apa itu? Ada bekasnya. Bekas luka, iya. Ya, korek itu atau bekas luka lah. Jadi calon bekas luka boneka, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan kritik ya yang kita lihat, dan saat ini juga banyak seperti itu, bahwa
ada konsep yang tidak real dari hal rekrutmen politik. Jadi kepada teman-teman, kalau pilkada daerah ini sebenarnya yang harusnya dimajukan itu kan kader partai ya, karena syaratnya ada di undang-undang partai politik. Hanya saja itu agak sedikit dimainkan oleh partai politik dengan cara bahwa partai politik itu bebas mencalonkan siapa saja untuk kepala daerah sepanjang proses dicalonkannya itu demokratis. Artinya di internal partainya itu demokratis. Persoalan demokratis ini kan ada isunya mahar politik supaya bisa disebutkan demokratis ya. Atau misalnya begini, mohon maaf misalnya Bang Anies itu kan tidak pernah berpartai di Gerindra atau PKS misal. Atau AHY itu kan bukan kader Demokrat awalnya, dia militer, kebetulan anaknya SBY. Atau misalnya mantu dan anak presiden. Tergantung sebenarnya apakah calon-calon ini akan memperlihatkan dirinya sebagai boneka atau tidak, itu nanti setelah terpilih. Tapi pada saat pencalonan atau masa pilkada, kita biasa diskusi bahwa ini bonekanya partai nih, ini deh. Orang kita tidak tahu siapa dia dan dia menjadi calon tiba-tiba. Atau misalnya kalau di internal HMI misalnya bisa kita sangkut pautkan, kita tidak kenal siapa dia, tiba-tiba dia jadi calon misalnya kan, didukung senior, itu agak gimana, nyesek ya. Kita memposisikan diri sebagai kader partai, misalnya saya memposisikan sebagai kader partai, saya melihat kondisi bahwa ada calon, misal pengusaha, anak orang kaya, anak pejabat, anak siapa gitu, dan menjadi kepala daerah, sedangkan kita orang yang berjuang di daerah itu selama bertahun-tahun tidak pernah memiliki kesempatan menjadi calon kepala daerah. Jangankan jadi kepala daerah, jadi calonnya saja sulit. Itulah yang saya ungkap di tulisan-tulisan ini. Kebanyakan itu mengkritisi program partai politik dan bagaimana kampanye kepala daerahnya. Oh gitu. Itu. Oke, menarik nih. Jadi emang kadang kalau masuk bidang-bidang politik itu sekarang cukup harus jelas dulu bang sanatnya itu dari mana gitu. Iya. Nggak jelas nggak bisa gitu. Kalau Tapi istilah Jawanya bebet bobot bibit, apa namanya? Bebet bibit bobot, harus jelas. Iya. Bener. Termasuk kalau di HMI juga sih. Kalau di kan Iya harus. itu kandidat pilihan senior sih bang. Gimana kalau kandidat itu akhirnya akan menjadi boneka atau mereka akan membelot dari para senior-senior yang dulu mendukungnya kan kayak gitu. Oke. Menarik. Itu kan tergantung setelah terpilih ya. Tapi sebelum terpilih tetap aja dia boneka kan? Iya. Tetap boneka ya, Bang. Oke, Bang kalau boleh tahu selama ini kan Abang suka nulis nih. Apakah tulisan-tulisan Abang terfokus aja pada ranah-ranah politik atau Abang juga suka nyastra nih, Bang? Kalau sastra saya sebenarnya suka, cuma untuk menuliskan nggak bisa ya, berbeda. Mungkin di keluarga itu beda-beda. Adik saya malah yang paling kecil itu baru menginjakkan kaki di Jakarta 1 bulan, dia udah nerbitin novel. Jadi salah satu keinginan menerbitkan buku ini gara-gara dia sebenarnya. Malu kan kita, maksudnya saya kader HMI gitu loh. Sudah 10 tahun di HMI. Dia tuh adik saya tamat SMA 1 bulan, dia tuh terbit novelnya kan kayak aduh, ini anak kecil ikut HMI aja belum gitu. Novelnya udah terbit ya kita. Saya suka seperti buka paling kisah pribadi yang akhirnya saya tuliskan jadi kayak seperti cerita ya. Cuma kalau saya lanjutkan nanti setelah saya terbitkan biasanya online kan. Itu biasanya ditelepon senior kan. Udah, nggak usah nulis seperti itu. Gimana sih senior muda kok nulisnya cinta-cintaan katanya. Ya udah berhenti jadinya. Oke, ini menarik. Kalau boleh tahu di buku Abang yang menggugat demokrasi lokal ini tebalnya berapa halaman nih, Bang? Tebalnya sebenarnya 180 halaman, tapi kemarin ada yang bilang dia bisa baca ini sampai tuntas itu selama 1 jam. Saya pikir agak cepat juga dia membaca kan, tapi ya
Hanya saja kayak gini. Jadi intinya karena ini ide-ide yang sudah sama. Kalau kita membaca misalnya sejak pemilu 2004 lah serentak, itu sampai ke sininya itu sebenarnya pemilih itu hanya persoalan kita memberikan suara, mencoblos. Tapi isu yang dibalik dari proses pemilu atau pilkada itu semuanya sama. Misalnya kalau kita bahas apa sih isu-isu pilkada, Dika pasti tahu. Yang paling banyak diketahui orang seperti tadi, rekrutmen politiknya tidak jelas. Jadi partai yang mengusung itu kadang bukan kadernya. Artinya ada asumsi misalnya faktor X, misalnya terkait mahar politik, atau kena orang tuanya pejabat segala macam. Atau masalah politik uang. Atau masalah misalnya di beberapa daerah itu terkait calon tunggal. Untuk di daerah saya sendiri kemungkinan ini yang akan pertama terjadi calon tunggal. Kalau kita baca satu persatu sebenarnya semua isu itu sama. Sehingga 38 subbab ini kapanpun dibaca termasuk pilkada dalam pandemik ini, dia itu sebenarnya sama aja kejadiannya. Itulah saya punya niat, ini kalau begitu kenapa tidak diterbitkan aja, sehingga suatu saat kita melihat kondisi yang terjadi di daerah kita masing-masing, ternyata di daerah lain itu sudah terjadi dan itu terjadinya di pilkada sebelum-sebelumnya. Oke, gitu ya. Menarik nih. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang dari Lepami PBHMI. Bagaimana HMI, khususnya HMI cabang mengambil peran dalam pilkada serentak Kanda? Selain mencoblos ya Bang. Iya, baik. Dia ada partisipasi masyarakat yang ini turunannya dari hak-hak sipil dan politik atau hak sipol. Jadi kalau kawan-kawan yang belajar di hukum atau misalnya di politik internasional itu kan ada deklarasi universal hak asasi manusia atau DUHAM. Turunan dari DUHAM itu adalah hak-hak sipil dan politik. Jadi di dalam hak-hak sipil politik yang kemudian dimasuk ke dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar, itu kan punya hak untuk berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya lah. Diturunkan kembali sebagai masyarakat atau warga negara suatu negara, kita itu misalnya di HMI punya beberapa partisipasi politik. Partisipasi politik ini bukan menjadi kader politik ya. Misal dalam pilkada ini partisipasi politiknya itu menjadi tim sukses atau menjadi calonnya, itu satu. Yang kedua, partisipasi kita itu menjadi penyelenggara pemilu. Yang ketiga, partisipasi kita menjadi pemantau pemilu. Lalu apakah yang bisa dilakukan cabang? Saya pikir kalau ini atas nama cabang, bukan atas pragmatis ya, yang menjadi pemantau pemilu. Untuk menjadi pemantau pemilu itu berbeda di Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau Undang-Undang Pemilu yang terbaru kemarin, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk menjadi pemantau pilkada itu, pemantau pemilu itu kita mendaftarnya di Bawaslu. Kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sudah dirubah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, cabang itu dan Batko itu memantau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu ke KPU setingkat. Misalnya ke KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Jadi peran kita jadi pemantau. Dan saya pikir untuk jadi pemantau pemilu itu nggak susah ya. Tergantung dari kawan-kawan melihat dan lebih mudah lah untuk kritis. Saya pikir tidak semua orang jadi tim sukses lah. Walaupun seniornya sendiri yang menjadi calon kepala daerah, pasti ada beberapa kader itu yang mau jadi pemantau pemilu. Dan kalau jadi pemantau pemilu itu memang nggak ada duitnya. Tapi pengalamannya itu asik menurut saya. Karena kalau kita diskusi misalnya nanti di cabang, ada orang kader yang jadi tim sukses, ada orang yang jadi penyelenggara pemilu, dan kita jadi pemantau pemilunya. Itu kan menjadi mencerahkan untuk kader-kader di cabang. Jadi ada 3 orang dengan konsep kerja bagian masing-masing. Jadi kalau menurut saya, jadilah pemantau pemilu. Tapi nggak ada uangnya. Apa ya Bang? Komite Independen Pemantau Pemilu itu nggak sih Bang ya? Komite Independen Pemantau Pemilu. Keep. Oke, menarik. Saya ikut KIPP itu
Dari Gimana, Bang? Silakan. cabang, saya ikut KIPP itu dari cabang tahun 2009, baru naik ke KIPP Sumatera Barat, lalu ke KIPP Indonesia. Semuanya itu nggak ada uangnya, tapi kita harus memilih ya, dan saya pilih jalur saya di pemantau pemilu. Dan ya pahamlah Dika, kalau kader ini agak jauh dari politik tapi lebih dekat dengan pemantau pemilu, itu agak jarang ngopi-ngopi sama senior. Jadi jarang juga mendapatkan pencerahan yang bisa mempertahankan hidup. Oke, menarik nih. Emang punya jalur masing-masing ya, Bang ya. Iya gitu deh. Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya aja di kolom komentar. Nah, sambil nunggu pertanyaan lain, Bang, Dika mau nanya lagi nih. Kenapa sih Abang lebih tertarik nulis tentang menggugat? Maksudnya gini, biasanya kalau kader-kader HMI memang fokusnya ke politik nih, tapi jarang ada anak-anak muda yang mau nulis juga tentang politik. Karena biasanya mereka nulisnya tentang HMI, kayak gitu-gitu kan. Kenapa Abang lebih milih condong ke demokrasi lokal nih, Bang? Sebenarnya karena seperti saya sampaikan, demokrasi lokal itu adalah cara kita memperbaiki demokrasi nasional. Jadi kalau pilkadanya baik, ini alur berpikirnya dari down to up ya, jadi bukan top to down. Kalau pilkadanya baik, maka nanti kepala daerah di seluruh Indonesia akan baik. Harapannya kan seperti itu ya. Itu konsep dari otonomi daerah. Kalau seluruh daerah baik dan otonominya bagus, pemerintahan daerahnya bagus, kepala daerahnya bagus, dengan demikian secara tidak langsung, bagus atau tidak bagusnya pemerintah pusat, negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap baik, sejahtera dan segala macam. Kenapa? Karena konsep otonomi daerah itu sebagian kekuasaan pemerintah itu ada di kepala daerah. Itu harapannya, dan yang bersentuhan dengan HMI secara langsung kan sebenarnya kan kepala daerah ya, Pemda. Misalnya cabang itu kan ujung tombak dari HMI. Jadi akan lebih baik kalau kita membahas misalnya bagaimana mensejahterakan dan menertibkan hukum politik pilkada, daripada kita membahas secara nasional. Kenapa? Karena itu yang langsung dekat dengan kita. Itu yang langsung bersentuhan dengan kita. Kira-kira seperti itu. Oke gitu. Bang, Dika mau nanya nih, untuk data-datanya sendiri, Abang mendapatkannya dari mana nih Bang? Apakah wawancara secara langsung atau bagaimana Bang? Banyak ya. Kadang wawancara, karena kebetulan yang jadi penyelenggara pemilunya itu senior HMI. Begitu juga dengan politisi. Tapi kalau calon pilkada itu, calon kepala daerah maksudnya, biasanya saya wawancaranya itu ke timnya, karena saya agak kurang nyaman kalau ketemu kepala daerahnya, kan agak lain gitu. Dan biasanya itu ada di website KPU dan Bawaslu sih. Dan kebanyakan saya menulis itu karena memang ada isu yang harus kita kritik, yang harus muncul secara langsung. Misal, kawan-kawan tahu nggak kalau sebenarnya sekarang keuangan penyelenggara pemilu itu terpusat di provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan anggaran, ya tentu saja ada, karena kalau pilkada itu sekarang dia dananya itu ada dua, dari APBD, dari pendapatan daerah, dan dari APBN. Karena anggarannya besar, jadi kan isu-isu seperti ini akan harus langsung dikritik. Misalnya ada lagi yang lain, kalau data ya, data itu kan biasanya dari media. Kebetulan media pada saat saya menulis ini itu pro dengan anak muda. Saya nggak tahu kalau media lokal di beberapa tempat, di tempat kadar semua ya. Kalau di Sumatera Barat pada awal-awalnya saya menulis dulu, kebetulan itu pimpinan redaksi salah satu medianya itu, saya sebutkan saja Padang Express, dia itu pro sama anak muda. Jadi kalau kita mengkritik politik dan kondisi demokrasi misalnya, atau kritik apa saja, kemungkinan tulisan kita dimuat itu antara 90%. Jadi selama tulisannya bagus itu pasti dimuat. Jadi ada dukungan dari pimpinan redaksinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini tadi ada tanyaan. Iya Bang, ada pertanyaannya, resiko jadi pemantau itu apa Bang? Banyak. Ya, saya agak mudah untuk menjawab ini ya.
Kenapa, Bang? Karena saya merasakan sendiri. Pertama, tidak ada jaminan keamanan, keselamatan ya. Jadi kalau kita diancam-ancam, udah itu tiba-tiba malam, pas malam-malam kita sering dipepet, atau sebenarnya mereka nggak mau mukulin, cuma ngasarin doang. Woi, lu begini, paling gitu kan. Yang kedua, saat kita tahu ada informasi suatu kejadian dugaan pelanggaran, karena dana kita tidak ada, ya harus kejadian itu udah selesai dulu baru kita sampai di lokasi. Hambatannya di situ. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan, di Indonesia ini perspektif orang untuk jadi pemantau pemilu itu belum apa ya, belum sama dengan negara-negara luar negeri. Ya misalnya di Eropa, atau kalau di Indonesia itu seperti di Asia itu seperti Filipina. Jadi kalau di luar negeri, pengusaha-pengusaha itu mendonasikan sejumlah uang itu ke organisasi-organisasi yang mau mengawasi dan memantau pilkada atau pemilu. Kenapa? Karena pengusaha itu berpikir kalau nanti prosesnya jelek, proses pilkadanya jelek, maka kepala daerahnya jelek, dan nanti regulasi yang dibuat itu akan jelek dan itu akan mengganggu perekonomian dari para pengusaha. Kalau cara berpikir di Eropa, sehingga para pengusaha akan, misalnya HM ini mau jadi pemantau pilkada, pengusaha lokal itu akan mendonasikan, dah adik-adik silakan silahkan memantau, ini dananya, ini hibah, sehingga kita bisa bekerja maksimal. Kalau prosesnya berjalan baik, maka kepala daerahnya baik, regulasi baik, nanti pengusaha itu akan bisa berkembang lebih baik. Itu cara di Eropa. Sehingga kekurangan dana sebagai pemantau pemilu itu agak menghambat kita, misalnya dalam hal menempatkan satu orang pemantau per satu desa ya. Iya. Karena minimal itu satu pemantau satu desa. Kalau bisa itu satu orang itu per satu RT RW pemantau. Tapi kekurangan dana itu kita hanya bisa satu orang satu desa. Dan kelemahan yang lain, kalau di internal organisasi kita misalnya, itu agak dikucilkan para pemantau ini. Jadi kita kan butuh informasi, mengkonfirmasi informasi ya. Nggak mungkin kita misalnya mengkritik, menggugat, melapor kalau informasi itu tidak seimbang. Beberapa daerah misalnya para senior yang maju atau para senior yang sebagai tim sukses kepala daerahnya itu agak sulit mendukung kerja-kerja pemantau pemilu. Jadi kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya apakah benar kepala daerah ini melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita tidak dapat informasi itu dari senior. Ya ada juga sih dukungan, misalnya kita didukung dalam hal data, tapi data itu data umum, bukan data spesifik. Tapi secara tidak langsung kalau kita bertahan jadi pemantau pemilu, gengsinya tinggi. Kenapa? Jadi seperti ini teman-teman. Kalau jadi pemantau pemilu itu, Anda tidak digaji saja, Anda kan melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu. Bayangkan suatu saat kalau kita menjadi salah satu penyelenggara pemilu, maka kreativitas, kinerja kita tentu akan lebih maksimal kan. Yang nggak digaji aja kerjanya maksimal, apalagi kalau jadi penyelenggara pemilu. Kan tidak logis kalau ada penyelenggara pemilu, mantan pemantau pemilu, itu kerjanya cuma sesuai program doang. Nggak mungkin. Kalaupun ada, mungkin dia agak agak nyaman jadi pejabat, jadi perlu disentil dikit supaya mengingat kembali masa-masa perjuangan sebagai pemantau pemilu. Oke. Nih, mantap nih. Bang, ada pertanyaan nih, Bang. Gimana sih? Kenapa sih sekarang tuh banyak calon kepala daerah di luar partai politik, yang malah mendapatkan rekom dari partai politik? Apakah ini salah satu bentuk kemunduran kaderisasi dari parpol tersebut, Bang? Ya, saya pernah menulis ini di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Konstitusi UNAN. Jadi konsepnya memang benar bahwa
sebenarnya ada yang tidak adil di internal partai politik. Di Undang-Undang Partai Politik, kalau saya tidak salah antara pasal 28 atau 31, kalau ada teman-teman yang bisa mengklarifikasi nanti tolong konfirmasi. Jadi rekrutmen untuk jadi kepala daerah itu tidak dijelaskan, dia hanya bersifat dicalonkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik itu adalah hasil dari demokrasi atau konsepnya dipilih sesuai konsep demokrasi. Jadi demokrasi yang di internal ini kan seharusnya bagi kita, misal begini, untuk jadi ketua umum cabang HIM itu harus LK1, LK2, pernah ini, pernah itu, ya kan? Syarat itu kan sesuai dengan untuk jadi ketua umum Batko dan ketua umum PBHMI. Nah, di internal partai politik sebenarnya syaratnya sama, tapi itu tidak jelas. Sehingga ada asumsi bahwa munculnya rekomendasi itu menggunakan mahar politik. Persoalannya ini kan baru dugaan ya. Yang berani menyampaikan hal itu sebenarnya sedikit orang. Misalnya kalau di tahun 2018 itu kalau tidak salah Lanyala Matalili itu sempat menggugat Prabowo. Lanyala Matalili itu kan sekarang ketua DPD ya. Terkait adanya dugaan mahar politik. Tapi kan kasusnya tidak berlangsung. Jadi kenapa orang lain bisa mendapatkan perahu partai politik? Ya satu itu kalau bukan karena dia memang pengusaha, kedua karena dia itu anak atau keluarga dari pejabat. Dan itu menyalahi konsep demokrasi di internal partai politik. Saya pernah loh bicara ini ke bidang politik PBHMI atau BPL ya. Jadi konsepnya seperti ini. Bagaimana kalau HIM itu membuat pedoman perkaderan partai politik? Sebenarnya nggak masalah. Dan itu tidak menyalahi independensi. Jadi kita membuat pedoman perkaderannya, lalu kita membuat pelatihannya. Misal pelatihan tingkat dasar itu ditujukan untuk jadi pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota. Jadi kalau dia sudah lulus pelatihan tingkat dasar itu, dia bisa menjadi pengurus di tingkat kabupaten kota dan calon bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota. Lalu pelatihan tingkat intermediate. Jadi kalau dia lulus pelatihan ini, kader partai itu bisa jadi pengurus tingkat wilayah atau jadi calon gubernur. Lalu nanti ada advance training. Nah kalau dia lulus ini, dia bisa menjadi pengurus pusat atau pengurus besar, dan dia bisa menjadi pejabat di posisi tingkat nasional, misalnya menteri, kepala badan ini, badan itu, dan segala macam. Dan ini bisa kita buat, bisa misalnya BPL atau Kabit PA atau Kabit Politik. Karena beberapa daerah kita pernah melakukan pelatihan sejenis, tapi karena ribet ya persoalan administrasi di internal HMI, akhirnya ya menggunakan nama pribadi. Kita pernah kok melatih saksi untuk partai politik, untuk kadernya partai politik itu sendiri. Jadi kalau kita bilang apa sih masalahnya, itu yang saya tulis di buku ini. Masalahnya sama, kalau bukan karena mahar politik, ya pasti anak pejabat. Makanya dia jadi calon kepala daerah, bukan kader politik. Dan akar masalahnya itu karena partai politik itu tidak berjelas-jelas, bahkan tidak mendukung kadernya sendiri. Paling ini. Oke gitu. Bang, kalau di bukunya Abang sendiri dijelasin nggak sih Bang bentuk-bentuk mahar politik itu apa aja Bang? Nggak ada sih dijelaskan karena sudah pasti mahar politik itu berupa uang. Kita bisa dengar itu, diskusi itu, tapi kan untuk membuktikannya sulit ya. Siapa juga yang berani bilang kalau dia pernah menyerahkan sejumlah uang. Kecuali, misal saya nih, saya sudah menyerahkan sejumlah uang, tapi saya tidak jadi dicalonkan. Mungkin rasa sakit hati ini yang bisa menyampaikan ke orang ya. Jadi kalau mahar politik itu, ya pasti bernilai materi sejenis uang atau emas atau apa gitu.
atau transferan, bisa apakah jadi gitu. apakah bisa mahar politik ini berbentuk posisi jabatan, Bang? Enggak, biasa enggak. Dia pasti Enggak, uang. biasanya enggak ya? Karena dia mengeluarkan rekom. Jadi sama dengan Kongres. Kalau jujur, untuk mengeluarkan rekomendasi cabang sebagai salah satu syarat jadi ketua umum PB atau ketua PB, itu kan ada beberapa cabang yang diduga itu kan menukar rekomendasinya dengan sejumlah uang. Sama dengan itu. Oh gitu Jadi ya. kalau di HM ini udah mirip, di kita ini udah mirip-mirip dah. Jadi polisi. Iya, berarti emang kita sebenarnya kader-kader ini kayak mengangkat calon-calon pemimpin ya, Bang. Iya, iya. Pemimpin daerah gitu. Karena Udah biasa lah melalui hal-hal seperti itu. iya. Oke, menarik nih. Oke, Bang. Ta- Kalau Tapi nah, ada di juga dalam kok yang mendapat rekom itu tanpa ada embel-embel. Biasanya itu yang kami tulis sebenarnya bukan saya penulisnya sendiri. Jadi ada beberapa peneliti untuk calon tunggal. Jadi calon tunggal itu kadang-kadang tidak perlu mengeluarkan mahar politik. Jadi misalnya di Pasuruan, saya pernah melakukan penelitian di Pasuruan sama Bawaslu, itu yang memunculkan buku fenomena calon tunggal. Jadi di Pasuruan ini beda. Para kiai itu ngumpul, musyawarah, jadi kiainya bilang, udah calon bupati atau wali kota itu si Anu misalnya. Karena dia sudah menetapkan itu, rugilah partai politik. Kenapa? Karena mereka tidak bisa meminta uang ke calon. Dia terpaksa mendukung. Kalau tidak mendukung, maka akan dijauhi oleh kelompok santri. Dan yang kedua, tidak akan mendapat jabatan kalau seandainya kepala daerahnya jadi. Nah, itu kondisinya di Pasuruan. Sehingga calon kepala daerah itu tidak mengeluarkan mahar politik misalnya. Atau misalnya di Kalimantan, saya lupa daerahnya. Mungkin teman-teman ingat, misalnya ada kemarin-kemarin itu pengusaha batu bara yang waktu anaknya menikah itu pestanya 7 hari 7 malam. Pendandut nasional itu didatangkan dari Jakarta atau dari Jawa ke daerah itu. Nah, di kabupaten itu partai politik atau politisi itu sami'na dan wa'atokna kepada si pengusaha ini. Jadi pas dia bilang besok bupati yang menjabat di sini itu si A katanya. Jadi partai politik itu nggak ada yang ngeyel, dia malah mendukung, gitu loh. Sehingga lucunya pengusaha ini menentukan orang itu bukan keluarganya, bukan siapa-siapanya, tapi karena dia suka, ya, jadi si A itu nanti jadi apa ya bupati. Kalian semua mengeluarkan rekom, partai-partai mengeluarkan rekom. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan seseorang itu tanpa mahar politik didukung oleh seluruh partai, ada kemungkinan ada. Di luar dari apa ya oligarki misalnya seperti di Solo atau di Medan, itu kan kasus yang biasa terjadi ya. Tapi kalau model di Pasuruan di salah satu kabupaten di Kalimantan itu di luar kebiasaan. Tapi mereka menggunakan power dari tokoh masyarakat setempat ya, Bang ya? Ya, betul. Nah, Jadi tokoh masyarakat ini juga penting di suatu daerah. Biasanya mereka memang kalau bukan tokoh agama pasti pengusaha lokal. Dan ada konsep di mana kalau kita bisa mendekati mereka, mereka itu bisa membantu kita memperbesar peluang kemenangan. Saya juga nulisnya di buku itu sih. oke. Misalnya begini loh, tapi ini untuk daerah-daerah yang tokoh masyarakatnya memang dipuja ya, dihormati. Kalau kita dekat sama dia itu, ya udah, bahkan Anda tidak perlu kampanye gitu loh. Nanti kan para pengikut tokoh masyarakat ini akan nyebar seperti multi level marketing atau SMS berantai. Pak Kiai milih A, atau misalnya pengusaha itu sudah bilang si Budi misalnya gitu, maka orang akan milih, selesai sudah. Oke. Jadi emang seharusnya kalau mau ngirit harus mendekati tokoh-tokoh masyarakat sebenarnya, Bang ya.
tapi setiap Iya, daerah mempunyai culture beda. berbeda. Beda. Misalnya, kalau boleh jujur, kalau di Sumatera Barat, tokoh masyarakat itu nggak terlalu berpengaruh ya terhadap jumlah suara. Suara mereka itu didengar, tapi tidak mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos. Paling gitu. Daerah lain mungkin bisa. Tokoh masyarakat di Sumatera Barat itu akan berpengaruh kalau ada masalah-masalah isunya seperti agama, adat, atau seperti kemarin terkait isu negara Pancasila yang disampaikan oleh Mbak Puan di Padang. Itu dia berpengaruh tuh tokoh masyarakat. Tapi kalau mengarahkan pemilih untuk mencoblos, tidak. Jadi tergantung daerah masing-masing. Oke. Nah, menarik Ini Bang. ada pertanyaan nih. Dika kapan nikah? Ini pertanyaannya di luar konteks ya, teman-teman kalau mau menanyakan. Kalau pertanyaannya mengenai menggugat demokrasi lokal, bukan tentang pribadi saya gitu. Bercanda tuh Tapi Bang. ini bisa disangkut pautkan loh. Kenapa? Bisa disangkut pautkan. Misalnya begini. Kalau kita bicara politik lokal ya nih. Sama dengan kita ingin menikahi seorang gadis. Jadi sebelum kita jadi calon, tentu kita harus mengetahui partai kita itu apa, yang mana saja yang mau mendukung kita. Kan kita dekati juga orang tua misalnya kan ya. Lalu kalau sudah ta'aruf dengan partai politik, maka akan ada uang operasional. Kita tidak menyebutnya mahar politik ya, karena memang uang operasional itu ada. Misalnya biaya kampanye, biaya tim sukses, biaya tim media sosial, itu kan membutuhkan biaya. Sama dengan kalau di tentu ada maharnya ya. Misalnya biaya pernikahannya apa, maharnya apa. Nanti kalau sudah sah semua, maka lanjut ke proses pernikahan misalnya. Aduh, ini ngaco nih Bang Yona ya. Oke Bang, Dika mau nanya lagi nih Bang. Karena tadi di awal kan kita tahu lah kadang kita ngomong teman-teman HMI ini kadang ngomongnya membaca diskusi menulis misalnya. Nah, gimana sih Bang biar teman-teman HMI yang lain tuh juga ikut-ikut menulis nih Bang? Oke. Saya sebenarnya orang yang awalnya itu tidak tahu, atau sampai sekarang ya, tidak tahu jurus-jurus menulis itu. Beda sama yang lain. Jadi kami punya kelompok menulis itu mirip, kalau anak-anak yang sekolah di tahun 90-an, itu pasti sangat dekat dengan kata-kata lingkar pena. Lingkar pena, yang biasanya produknya itu novel, kumpulan puisi gitu loh. Ya itu ya. Jadi kita juga punya kelompok penulis, namanya kelompok penulis amatiran. Tapi beberapa dari mereka itu udah tembus di Kompas, Media Indonesia, Tempo, Republika. Jadi itu cuma bercandaan doang amatirannya. Cara saya menulis itu sebenarnya itu cara yang paling mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Kita itu di HMI itu kan sebenarnya terlalu banyak ngomong misalnya. Jujur aja lah. Kalau kita sudah banyak ngomong, kawan-kawan itu punya HP kan. Itu kalau cara lama itu dengan merekam suara. Kalau cara saya lama ya, habis itu saya ketik. Jadi saya ngomong dulu, saya cari nih siapa kira-kira senior HMI yang berkompetensi dan memiliki ilmu pengetahuan terkait isu politik atau isu pilkada atau isu hukum atau apa aja saja lah. Waktu saya diskusi sama dia, tanpa sepengetahuan dia, itu saya rekam. Nanti pulang ke kokasan, saya ketik. Jadi tidak pakai strategi khusus gitu loh. Jurus apa gitu. Cara kedua saat ini lebih mudah dari itu. Kawan-kawan kan punya aplikasi Note. Jadi di Note itu bisa merubah suara menjadi teks. Itu lebih mudah. Anda tidak perlu mengetik lagi, cuma mengedit aja. Atau kalau di Google itu pakai Google
Google Dokumen, tapi cari di aplikasi Google kan, pencarian Google Dokumen, itu merubah suara menjadi teks. Artinya apa? Artinya kalau untuk menulis itu, katakan apa yang ingin kita tuliskan. Kalau jurus saya itu, jadi setiap kita berbicara, itu yang jadi tulisan. Kan nggak perlu pikir SPOK, misalnya subjek, predikat, objek, keterangan, begini. Saya pikir memang itu untuk orang lain itu cara mudah ya. Tapi bagi saya dan bagi beberapa adik-adik saya yang tulisannya sudah dimuat di koran baru-baru ini, caranya sama. Ya kita ngobrol aja. Kawan-kawan ingin mengkritik apa? Yang paling mudah itu kan mengkritik ya, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu paling mudah. Jadi kira-kira misalnya kandidat bukan pilihan senior. Apanya kan konsepnya itu kan pilihan seniornya ya. Jadi kita kritik aja. Kita kritik aja. Itu lebih mudah untuk dituliskan. Misalnya saya dulu misalnya anak apa ya, cabang daerah. Cabang daerah. Contoh gini. Kalau saya ke ibu kota provinsi, misalnya kan ditanya dulu tuh, dari cabang mana, Dek? Cabang Lubuk Sekaping, Bang. Oh, nah O-nya panjang. Itu bentuk penghinaan kan? Kalau kita pada saat itu kita kan emosi sama senior ini. Itu kan kita bisa tuliskan. Waduh, kurang ajar ini senior, padahal dalam HMI itu harusnya begini, prosedurnya begini. Itu kan jadi satu tulisan nantinya. Artinya, mulailah dari apa yang ingin kita kritik atau kita marah pada sesuatu hal tersebut, lalu ungkapkan, kalau bisa diskusikan. Tapi kalau kita sendiri, tolong cari tempat sunyi, karena nanti bisa dibilang orang gila ya. Kita suarakan, dan itu rekam. Nanti ubah jadi tulisan. Selesai satu tulisan. Siap. Menarik nih Bang. Bang, tadi ada ini sebelum berakhir nih Bang, karena udah mau 1 jam. Aduh, nggak bisa nambah jam lagi ya. Tadi ada pertanyaan nih Bang. Ada pertanyaan. Menurut Abang untuk partai politik di Indonesia sendiri tetap harus banyak atau seperti Amerika Serikat aja Bang? Yang cuma 2 partai misalnya. Saya punya konsep partai politik itu seperti yang dipikirkan oleh pendiri bangsa ya. Kalau kita baca buku sejarah, misalnya dulu, itu gampang aja orang bikin partai politik. Kenapa? Karena partai politik itu identitas perjuangan. Jadi, misal saya ingin berjuang tentang pendidikan, maka saya akan bikin partai politik khusus pendidikan. Saya ingin berjuang tentang misalnya hak-hak adat. Saya ingin berjuang tentang kepemudaan, khusus dengan cara berpikir para pemuda, maka buat partainya. Artinya, kebebasan atau hak-hak asasi manusia dalam berkumpul dan berserikat itu nggak bisa dilarang, bebas. Menurut saya, mau 1000 pun partai politiknya itu nggak masalah. Tapi bagaimana jadi peserta pemilu? Oh, tunggu dulu. Untuk menjadi peserta pemilu, Anda harus memenuhi syarat A, B, C, D, E. Kalau terpenuhi, Anda jadi peserta pemilu. Kalau tidak, Anda tetap boleh memiliki partai politik. Kira-kira begitu. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Gimana sih cara merubah persepsi masyarakat biar bersih dari politik uang, Bang? Aduh, itu agak berat ya. Tapi faktornya pengaruhi anaknya. Ini teknis. Anaknya. Jadi setiap keluarga itu, anak-anak mereka itu kan, kalau bisa kita cek itu kan angkatan milenial ya. Angkatan milenial ini untuk zaman sekarang itu bisa mempengaruhi orang tua. Jadi kalau kita bikin pelatihan, kayaknya kurang pas. Lebih baik komunikasi, misalnya berhubungan langsung dengan milenial di tingkat kabupaten kota, dan itu pun bisa berpengaruh untuk 5-10 tahun. Tapi kalau untuk bikin pelatihan ini itu udah 20 tahun nggak berhasil. Sekarang itu milenial itu lebih jago dalam hal mendikte orang tua untuk menentukan pilihan politik. Kalau bicara siapa yang punya kemampuan untuk itu, kawan-kawan di tingkat cabang itu punya kemampuan untuk merubah masalah-masalah di tingkat pilkada lah. Kata kuncinya itu dia, anak muda adalah kunci.
Udah adalah Oke, mantap nih. Oke, ini Bang. Nah, sebelum kita akhiri diskusi pada siang hari ini, Bang, gimana sih biar teman-teman bisa membeli buku Abang dengan judul Menggugat Demokrasi Lokal nih, Bang? Sebenarnya ada di penerbit Republis ya. Saya agak kurang apa ya, kurang rajin. Misalnya bisa saja saya beli ke penerbit, itu saya kirim. Tapi kawan-kawan lebih baik kunjungi Instagram Republis. Itu biasanya ada tuh. Kemarin juga ada di Instagram saya juga ada di Andrian Habibi atau di Democracy and Election Foundation Indonesia, Dev Indonesia. Oke, sip. Nah, buat teman-teman yang pengen beli bukunya Bang Andrian Habibie, silakan aja langsung follow Instagram Dev Indonesia ataupun Instagram lain langsung Bang Andrian Habibie dan tanya harganya cuma 76.000 ya Bang ya? Iya. Oke, 76.000 teman-teman, daripada kalian ngopi di Starbucks nih ya. 100.000 mending dibuat beli buku gitu. Oke. Iya, Nah, iya. Bang, apa sih motivasi untuk teman-teman HM ini Bang biar mereka tetap semangat berhimpun nih Bang? Saya bilang bahwa HMI ini itu memanusiakan manusia. Oke. Karena memanusiakan manusia, tentu lebih banyak masalah manusianya atau kemanusiaan atau lebih kepada Halo, Bang. Bang Habibie, dengar suara Dika, Bang? Halo, Bang Habibie. Bang Habibie, dengar suara Dika? Halo? Teman-teman, sepertinya Instagram Bang Habibie sedang mengalami koneksi yang kurang baik, dan sebelumnya Dika ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih mau mendengarkan diskusi pada siang hari ini. Ya, kabarnya lama ya, karena waktu juga sudah habis. Dika selaku pembicara, mohon maaf bila ada salah-salah kata, Dika minta maaf. Dan jangan lupa dibeli bukunya Bang Andrian Habibie yang Menggugat Demokrasi Lokal. Bila ada gimana ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.